kan dengan kata lain bahwasanya mereka mencoba untuk mengajarkan kebenaran, tapi ibarat kata mereka ingin membersihkan wajah. Hanya saja sayangnya air yang mereka gunakan itu adalah air comberan gitu ya. Betapa kejamnya agama mereka tuh, betapa jahatnya agama mereka. Mereka menggaungkan kemudian agamanya agama kasih. Kasihilah musuhmu katanya, ya. Kasihilah musuhmu. Tapi faktanya kemudian mereka berdiskusi dengan seorang wanita. Seorang wanita yang beda akidah dengan dirinya, tetapi begitu kejamnya, tidak punya perasaan, memperlihatkan hasil editan dia sendiri, lalu kemudian sengaja dia pertontonkan di saat yang berdiskusi, yang menjadi pemateri ini sedang menjelaskan materinya. Nah, apakah ini bisa dianggap sebagai ajaran kasih? Mereka mengajarkan kebenaran, manusia ya tulang presto menjelaskan tentang kebenaran agamanya. Tapi di sisi lain, di waktu yang sama mereka sedang mempertontonkan aurat hasil editan mereka. Ngeri. Ngeri. Apakah ini ajaran kasih? Wah, ajaran setan. Apakah Tolong seperti Bang Ali Musa itu di yang bawah dimaksud dinaikkan. ajaran kasih? Itu ajaran binatang, ajaran setan, ajaran palsu. Maka benarlah apa yang Al-Quran katakan, bahwa mereka itu hanya berpura-pura. Mereka itu hanya berpura-pura. Sejatinya mereka itu sangat benci kepada kita. Dia mengatakan kasihi musuh. Uniripa ini taruhlah sebagai musuhmu. Tetapi pada saat kau menjabarkan kebenaran terkait dengan agamamu, di waktu yang sama juga kau mempertontonkan hal yang tidak senonoh. Tapi giliran lawanmu mempertontonkan hal yang sama, kamu kick, kamu larang, kamu marah. Di mana perasaanmu sebagai manusia coba? Janganlah membawa agama, bawalah dirimu sebagai manusia. Wanita loh, kau perlakukan seperti itu, kan biadab. Terlepas beliau itu adalah beda akidah denganmu, tapi dia sedang ada di komalmu menjelaskan, mewakili agamanya untuk menyebarkan agamanya, menjelaskan kebenaran menurut agamanya. Kenapa tak ada perasaanmu sebagai manusia sedikit pun? Kalau Islam itu jahat, Islam itu salah menurutmu, ya, kami ini keliru, kami ini sesat menurutmu, tapi paling tidak kau menggambarkan dirimu sebagai ajaran kasih, katanya. Tapi faktanya apa yang kuperlakukan? Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian pertontonkan? Di saat ada narasumber seorang wanita, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, wanita itu adalah makhluk yang harus diayomi, makhluk yang harus dijaga harkatnya, martabatnya, harga dirinya. Tetapi apa yang kalian lakukan? Apa yang sedang kalian pertontonkan? Ajaran kasih itu yang kalian gaungkan sebagai ajaran kasih. Anda menistakan Islam, menghujat Islam, menghina Islam. Tapi di sisi lain, Anda mencerminkan kemudian etikat yang benar-benar bersumber dari ajaran agamamu. Katanya kasihi musuh, mana buktinya? Hah? Kau ditonton ribuan orang mempertontonkan aurat, yang mana hal itu sangat mengganggu daripada mata setiap orang yang memandang. Coba, kau mewakili agama, tetapi kemudian faktanya kamu tidak mencerminkan seorang yang punya agama. Jadi saya menganggap yang di sana tadi itu, selain Uniripa itu binatang. Dia itu binatang. Tidak pantas kemudian orang yang menganut agama mengatakan ajarannya agama kasih, tapi cerminannya seperti itu. Sampai setega itu coba. Kau berdialog dengan seorang wanita yang lemah. Oke, dia datang ke komalmu kemudian menjabarkan
Kemudian kalau kami benci kepada Bu Darni, kalau kami benci kepada siapa wanita, Sopiatul, tapi tak ada di antara kami yang buat karikatur editan seperti itu. Tak ada. Tak sanggup. Tak sanggup kami untuk melakukan itu. Tak sanggup. Sebenci-bencinya kami kepada kalian, tak sanggup kami melakukan itu. Tak sanggup. Sungguh mati kami tak sanggup. Kami nggak tega. Kenapa? Ibu kami wanita, anak kami wanita, saudara-saudari kami wanita. Kamu mempertontonkan hasil editan cerminan agamamu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ayolah saudara-saudara Kristenku, tengoklah tuh saudaramu yang telah melakukan penistaan dan penghinaan yang begitu rendah terhadap seorang wanita. Apa pantas ajaran kasih demikian? Apakah betul pada kalian itu ada roh kebenaran, roh kudus? Itulah bukti tadi. Tengok umat Islam sejahat-jahatnya menurut kalian kepada kami ini, kami tidak mau dan kami tidak tega kemudian untuk melakukan hal tersebut. Kami banyak kok. Ya, kami ada foto-foto yang beredar juga seperti itu. Tapi ketika kami berdiskusi dengan oknum yang kalian tuduhkan itu, kami nggak tega untuk itu. Kenapa? Beliau juga manusia. Beliau juga punya perasaan. Apalagi beliau adalah wanita. Di mana rasa kemanusiaanmu coba? Katanya kamu itu ajaran kasih, tapi apa buktinya? Ini buktinya. Ajaran kasih itu hanyalah slogan biasa. Sejatinya kalian itu sama seperti Belanda yang sakit hati terhadap anak pribumi ini. Ya. Jadi saya tidak melihat ada kebaikan yang dipertontonkan kemudian oleh mereka. Di samping mereka kalang kabut menghadapi Uniripa seorang diri, dia juga mencerminkan ajarannya bahwa ajaran mereka memang adalah ajaran setan. Ya, saya menghimbau kepada saudara-saudara Kristen yang masih bisa diselamatkan, tengoklah aslinya. Seperti itulah aslinya agama kalian. Ajaran kasih yang kalian gaung-gaungkan itu sebenarnya hanyalah palsu. Itu pembuktiannya barusan. Begitu tega, begitu sampai hatinya kau memperlakukan seorang wanita, meskipun beda akidah, tapi dia sama seperti ibumu sendiri. Dia sama seperti saudaramu sendiri. Dia sama seperti anakmu sendiri. Tapi karena kalian adalah binatang, ulaika hum syarrul bariyah, maka hal itu tidak berlaku bagimu. Saya sangat sedih dan saya sangat kasihan kepada saudara-saudara Kristenku yang masih baik, tetapi ada Kristen yang mewakili Kristen secara keseluruhan dengan mempertontonkan satu perbuatan yang sangat-sangat mencederai persatuan dan persaudaraan sebangsa dan setanah air. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Silakan dilanjut teman-teman yang lain. Oke, saya tambahin sedikit. Kalau saya melihat apa yang dilakukan mereka, contohnya si Visi The King, itu bukan oknum, tapi murni itu ajaran mengenal mereka. Ya, pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk, pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Nah, ternyata ajaran mereka adalah pohon yang buruk, sehingga menghasilkan buah yang busuk. Nah, memang tertulis di dalam kitab mereka bahwa Tuhan mereka itu mengadakan adegan seks di tempat umum. Ya. Perilaku Tuhan mereka itu seperti sutradara film porno. Di dalam 2 Samuel 12 ayat 11-12. Beginilah firman Tuhan bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu, yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh orang Israel. Kalau Tuhannya saja ya mempertontonkan adegan seks di tempat umum, bagaimana mungkin penganutnya tidak berbuat seperti itu? Tentu penganutnya juga akan berbuat seperti apa yang dilakukan Tuhannya. Tuhannya mempertontonkan adegan seks di tempat umum, maka umatnya pun tidak ada rasa malu mempertontonkan gambar editan di tempat umum. Nggak malu, mereka nggak malu. Dari buahnya kamu mengenal mereka. Karena Kristen ini pohon busuk, maka perilaku penganutnya juga busuk. Begitu.
Jadi jangan heran ya kawan-kawanku, saudara-saudara muslim. Apa yang dilakukan oleh mereka tadi itu bukan oknum, tapi murni dari ajarannya. Ayatnya sudah saya kasih tadi. Di dalam 2 Samuel 12 ayat 11 sampai ayat 12. Dan kalau mereka itu suka menghujat, suka berkata-kata kotor, karena memang Tuhan yang mereka tuhankan mulutnya juga busuk. Mengatakan orang yang sedang minta pertolongan, ya orang yang lagi susah, lagi panik, anaknya kerasukan setan, minta tolong nih wanita yang dalam keadaan panik minta tolong. Oh Tuhan, tolonglah aku. Apa katanya? Tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Coba Anda bayangkan, orang yang lagi panik minta pertolongan, bukannya ditolong malah disamakan dengan anjing. Ini mulut sebusuk-busuknya mulut ini. Ya, nggak punya rasa pri kemanusiaan. Lihat, ini perilaku-perilaku yang ada di kitab mereka, itulah yang dijalankan oleh mereka. Jadi apa yang mereka lakukan bukan oknum, tapi murni ajaran mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Musa silakan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf ya. Tapi jangan dipotong saya ngomong nih. Ada kesalahpahaman ataupun kurang fahamnya Akhi Zuma dan para hamba Allah yang lain. Kenapa Uhti Rifa di sana itu di-kick? Itu karena mereka sesama wanita. Mereka sesama wanita. Jadi ke Kiamat dan yang lain-lain itu yang di room tadi itu adalah orang-orang yang pernah mengaku kami ini sebenarnya wanita, gitu. Tapi jiwa kami terjebak di raga laki-laki, begitu. Jadi kalau yang naik itu laki-laki mungkin akan awet di sana, tidak akan di-kick. Gitu. Bahkan mungkin ketika kita open cam ya, debater muslim yang laki-laki ini open cam, mereka akan membayangkan wajahnya, tubuhnya, lalu akan memegang tongkatnya mereka. Nah, jadi kita akan dibayangkan wajahnya sebagaimana akhi siapa yang Faro. Akhi Farum itu ketika dia fitness, itu kan nge-gym, itu disuruhnya open cam, lalu Kiamat itu nunggui dengan sekian lama sampai usai. Maka saya katakan, jangan pula nanti antum ini dibayangkan tubuhnya, wajahnya, lalu dia pegang tongkat-tongkatnya, entah dimainkan dengan apa kan begitu, dengan 5 jarinya ya kan. Nah, jadi ketika Akhi Zuma mengatakan bahwasanya dia ini Uhti Rifa ini wanita, Uhti nih, ya jelas lah, terang lah, dikik. Kenapa? Mereka tidak selera sama wanita. Mereka selera karena mereka wanita. Masa mau selera sama wanita? Mereka ini adalah wanita yang seleranya sama laki-laki. Seandainya pun kita yang laki-laki ada di sana mungkin akan bertahan. Karena apa? Mereka selera sama kita. Begitu akhi. Ya. Jadi maklumi saja. Karena Kiamat nih rekam nih, ya, silakan direkam, silakan disebarkan. Bahwasanya Kiamat itu ternyata bukanlah anak seorang yang berayah. Ini perlu diketahui. Yes, dong. Ya, dia bukan anak yang terlahir dari kandungan ibunya itu yang berayah. Dia tidak berayah. Karena apa? Yang saya dengar kala itu ibunya merantau dari kampungnya itu ke Bali. Mungkin apa saya yang kurang bagus sinyalnya. Ibunya dia bergema, Bang. Ibunya pergi ke Bali, ya, dalam keadaan gadis waktu itu, dan tetangga-tetangganya tidak ada yang tahu kapan dia menikah, mana suaminya, mana ayah dari ayah dari anak-anaknya itu tidak ada, tetangga-tetangganya tidak ada yang tahu, yang mana bentuknya, cemana bentuknya itu tidak ada yang tahu. Tiba-tiba pulang itu sudah membawa anak yang terlahir dari kandungannya. Maka dari situlah Kiamat ini sama. Jadi mamanya Kiamat mau bersaing dengan Ibunda Maria
ya, yang dimana Ibunda Maria ini hamil tanpa seorang laki-laki, ya kan? Lalu iri lah, ya, mamanya Kiamat ini iri, lalu dia pun mencoba untuk menyaingi agar menjadi pengikut yang sejati gitu ya, kira-kira dalam persepsinya ataupun dalam pemikirannya supaya seperti Ibunda Maria, maka dia pun mencoba untuk hamil tanpa suami. Begitu. Ini silakan direkam ucapan saya ini dan kirimkan Ada bedanya, Aki. Ada bedanya. Kalau Maria murni tidak ada laki-laki, kalau Kiamat hasil Salome. Ya itu kan mau Pade. bersaing. Kejam banget, Pade. Kalau tidak terima dari apa yang saya sampaikan ini, silakan laporkan saya di mana kau tinggal, di mana kau tempatnya, ya kan? Ayo kita jumpa. Saya akan kooperatif jikalau saya mendapat panggilan dari kepolisian atas pelaporan yang kalian buat dengan ucapan saya ini, maka saya akan kooperatif asal dengan catatan kalian menampakkan wajahnya satu persatu dan memberikan tahu di mana kalian memberitahu kepada kami di mana kalian tinggal. Dengan senang hati saya akan meladeni. Oke, saya mungkin saya itu saja. Lanjut, Akhi. Oh, pantesan aja ya. Si Kiamatnya suka sama jenis, rupanya bapaknya pun gak jelas. Gelap. Jadi pada diam semuanya. Bang Juma silakan, Bang. Ada yang mau ditambahin, Bang? Kalau saya sih dikit ya. Saya setuju dengan pernyataan Bang Handi. Kalau boleh, kalau bisa Uni nggak usah melayani si Kilaknat itu ya. Itu komal binatang. Ngapain kita masuk kandang binatang? Ya, yang kita dapat apa? Hinaan-hinaan. Kalau boleh nggak usah Uni ya. Uni seorang, kita tahu kan Uni hebat, terhormat. Di sana dihinakan, nggak usah. Kalau boleh, ini keinginan saya ya. Bukan kita nggak bisa ngelawan mereka, bukan. Apa sih mereka itu? Nggak ada artinya bagi saya. Kalau saya aja bagi mereka itu nggak ada artinya. Tapi demi menjaga, nggak ada gunanya juga kita. Kandang binatang itu, jangan masuk sih kalau boleh ya. Setuju saya sama Bang Handi. Bukan kita mau cari kita hebat atau apa, kita menang. Jangan, gak usah. Kalau aku maunya ayah ya, usahlah dilayani orang-orang gitu, orang gila, binatang. Itu aja aku sampaikan. Setuju aku dengan Bang Handi, cukup kali ini saja. Kalau mau diskusi ya, oten-oten yang nggak rusak kayak tadi itu. Itu kan Kiamat si Kilaknat sekelompok itu, mereka semua itu. Gak ada faedahnya aku rasa ya. Oke, itu aja saudaraku, lanjut. Oke. Gak ada lagi yang mau ditambahin, Bang Handi mungkin? Bang Han? Kores? Ripa mungkin mau ngomong lagi? Bang Musa? Bang Juma? Udah, Yuk. sedikit lah. Uti, saya melampiaskan kekesalan saya nih, jengkel sekali saya. Jadi yang lucunya nih ya, mungkin yaitu kalau ini kan bukan dari kabar berita ini kan bukan datang dari umat Muslim, tapi dari kalangan mereka sendiri, yang dimana aib mereka tuh akan dibongkar dari tangan dan lisan mereka sendiri ya, orang-orang kafir itu. Jadi kan apa yang kita dapati berita itu datang dari lisan-lisan mereka. Seperti Kiamat. Kiamat ini mengaku dipangsa oleh Ferguson. Nah, ini menjadi sebuah lelucon ya, lucu begitu. Lagi pula kalau debat sama mereka ya, karena Kiamat ini pernah debat dengan saya ini di roomnya Aki Billy Yahudi. Kalau di tempat yang netral mereka tidak dapat berbuat apa-apa, kabur dengan alasan saya mau cari makan katanya. Padahal tidak cari makan, bohong itu. Orang saya tengok juga tetap masih aktif, dia pindah koma lain. Nah terus waktu itu saya dikeroyok berapa orang itu ya. Ada
ada si PPJ, Syiahnya ada 2, terus Haleluya, terus Kiamat, dan Kristen-Kristen yang lain. Saya sendirian kala itu di tempatnya Akhi Billy. Mereka kabur. Kalau di tempat yang netral, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mau bahas apa? Bahas perang-perangan. Insya Allah saya kuasai tentang itu. Mau sejarah bagaimana kekristenan, kekejaman kekristenan masa kelam dahulu, bagaimana Kristen itu membantai umat manusia, itu juga insya Allah saya kuasai. Terus bagaimana kelicikan mereka, bagaimana mereka itu berkolaborasi untuk membumi hanguskan umat Islam, itu juga saya tahu sejarahnya. Mau yang ortodoks kah, mau yang Tritunggal lah, mau yang ortodoks timur, ortodoks barat, itu saya kuasai tentang hal itu. Maka kalaupun ada Kristen bahas tentang perang-perangan, insya Allah dengan saya mereka tidak akan pernah menang. Dan itu sudah saya berkali-kali saya buktikan. Perihal masalah cabul-cabulan, insya Allah mereka pun tidak akan pernah menang debat dengan saya, dan itu sudah saya buktikan. Ya, Itu ya. Aku izin Lanjut. mungkin mau turun dulu, mau pindah ke room API dulu Bang Zuma sama yang lainnya ya. Jadi gini, mungkin teman-teman walaupun tidak dimintai, mungkin saya kasih tahu juga ya. Pertama, saya mau membuktikan kepada teman-teman semua juga nih, yang 3,3 ribu yang nonton ya. Inilah umat Islam. Kenapa saya bangga menjadi umat Islam, bangga berada di bawah APII, di bawah abang-abang saya. Masya Allah ya, ini saya tunjukkan perbedaannya ya. Teman-teman ingat bagaimana Elia dibongkar aibnya oleh saudara Kristennya sendiri. Kalian lihat bagaimana Putri Sion diperlakukan oleh saudara Kristennya sendiri. Bagaimana kalian lihat ya ikhwah, abang saya, adik saya, abang saya, Bang Zuma, Bang Handi, Bang Mu'alaf Musa, adik saya, Pak D saya, Pak D Sugi, bagaimana mereka melindungi saya, marwah saya mereka jaga. Ini umat Islam. Saya menangis barusan. Ini umat Islam, Masya Allah. Mereka menjaga marwah saya, dampingi saya. Kores saya selalu kalau ada apa-apa selalu konsultasi. Abang saya, adik saya konsultasi. Ini umat Islam ini. Umat Islam ini kalau makanya Yesus mengatakan buah yang baik itu akan menghasilkan, pohon yang baik akan menghasilkan buah baik. Lihat bagaimana saya diperlakukan di antara keluarga saya ini. Bagaimana dengan Putri Sion? Apa yang didapatkan? Dia curhat di room kita. Dia curhat di room Islam. Bayangkan kenapa dia dinistakan di roomnya sendiri. Coba lihat. Saya bukan siapa-siapa ini, cuma rembahan Legindang. Saya sama Bang Zuma baru berapa tahun kenal. Saya sama Kores itu, saya tidak pernah berkontribusi untuk hidupnya Kores. Tapi coba lihat mereka sama saya gitu loh. Ini Islam. Inilah Islam itu gitu loh. Kita saling melengkapi, bukan saling menghantam satu sama lain, bukan saling pijak satu sama lain. Maka hikmah yang saya dapatkan, kalau Bang Zuma lihat hikmah di komal mereka, saya dapat hikmah baru. Ini keluarga kita, ini keluarga saya ini. Mereka jagain saya loh. Padahal saya ini saya nggak pernah berkontribusi buat hidup Bang Zuma loh. Saya tidak memberi keuntungan buat mereka. Bang Handi Celebes saya tidak pernah kontribusi. Tapi coba lihat bagaimana mereka menjaga saya, marwah saya gitu. Inilah Islam. Saya jujur, mungkin teman-teman, saya tidak terganggu dengan penghujatan terhadap diri saya, karena abang saya, Bang Zuma, mengajarkan begini. Kalau diri kita yang dihujat, kita tidak masalah, dekku. Tapi kalau Allah kita yang dihujat, Nabi kita yang dihujat, kita tidak mungkin diam. Saya tuh nangis ini tuh bukan karena saya merasa ini ya di romnya. Enggak, saya terharu saya dengan abang saya, adik saya gitu, keluarga saya ini gitu. Bertahun-tahun kami di ranah ini dan mereka jaga marwah saya gitu. Walaupun saya tidak sesuci dan sebaik itu gitu. Kak, saya banyak kekurangan gitu, tapi mereka mencintai saya karena Allah gitu. Mungkin itu saja. Dan saya lihat teman-teman typing di bawah tuh saya nangis gitu loh. Support kalian sama saya itu, ya Allah ya Rahman ya Karim, subhanallah. Makasih banyak itu. Saya mungkin teman-teman pikir apakah mental saya terganggu atau tidak. Saya perempuan, sakit hati pasti ya, itu pasti. Cuman saya berpikir Bang Zuma selalu tekankan, Dek, kalau diri kita yang dihujat,
Jangan pedulikan. Betul, saya tak akan butuh penilaian manusia. Kenapa? Cantik pun, baik pun saya, pasti akan ada orang yang membenci. Itu. Jadi intinya, makasih Perah, Kores, adekku, aku mencintai, menyayangi Perah karena Allah luar biasa. Masya Allah, Bang Zuma juga begitu, Bang Handi begitu, Pak Desugi, Bang Muala Musa begitu, dan teman-teman lain. Masya Allah luar biasa. Semoga Allah selalu kuatkan iman kita, kuatkan kita untuk cari ilmu terus, saling mengisi satu sama lain. Dan terima kasih buat supportnya dari kawan yang di bawah, Bunda Rahma juga, Kak Esti juga. Semoga kita perempuan-perempuan ini yang psikisnya gampang terganggu, semoga kita tetap kuat dalam ranah apologetika ini. Makasih banyak. Aku nggak Amin, bisa amin, berkata-kata apa amin lagi. ya Allah. Wallahi aku nggak bisa berkata-kata apa lagi lihat support teman-teman semua gitu. Dan aku kasih banyak sama Bang Zuma gitu, udah ngedidik aku, walaupun Bang Zuma nggak banyak bicara sama aku gini-gini, tapi setiap apa yang beliau sampaikan itu luar biasa sama aku. Jaga marwahmu, Dek, kata beliau, jaga harga dirimu, Dek, jangan buka camp gitu. Beliau jagain marwah aku. Terkadang aku sendiri yang salah gitu ya. Bang Zuma tuh nggak suka, Unrifa tuh suka keluarga gitu juga. Kadang aku yang salah, tapi itulah gunanya abang sama keluarga itu. Si Kelvin juga sering nasihatin, Uni jangan gini, jangan gitu. Itulah mereka tuh. Alhamdulillah Allah izinkan saya berkumpul dengan mereka ini. Satu hal yang sangat luar biasa. Terima kasih ya Allah, aku dikenalkan dengan Pak Desugi, Bang Handi, Bang Zuma, Pera, semuanya, Bunda Rahma, Bang Mualaf ini, Bang Mualaf Musa juga, beliau juga luar biasa sayangnya sama aku. Itu dulu, aku nggak mau nangis-nangis lama-lama karena aku terharu lihat teman-teman. Dulu Bang Zuma izin. Lores, terima kasih banyak ya, Dek. Sama Bang Adi karena juga. Uni terakhir. Karena Uni itu kebanggaan kita semua loh. Masya Kami Allah. tidak rela kalau Uni digituin, kebanggaan. Terima kasih Bunda Uni Rahma. cerdas, mantap. Jadi pilih-pilih aja yang mau ditemani diskusi Uni. Jangan Insya debat Allah. sama sampah-sampah itu. Hikmahnya kita dapatkan, Bunda. Makasih, Nin. Hikmahnya kita dapatkan. Ya, izin turun ya Bang Zuma. Kelvin, thank you so much my brother. The best. Andalan. Kelvin, Perah. Bang Andi. Oke Bang Andi, terakhir Bang Andi. Manut. Oke. Ya, aman. Everything is underwear. Bang Zuma. Salam Tete Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau pindah ke API. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Uni. Siap. Insya Allah semangat Bunda Rahma. Semangat. Kita Bismillah. sama-sama tetap di dalam barisan ini. Lanjut. Kenapa pada diam? Semangat. Yang ada cemilannya silakan ngemil. Yang mau buat teh, buat teh. Itu kita ambil semua hikmahnya ya. Di balik semua itu kita ambil hikmahnya. Pelajaran buat kita semua. Ayo. Kamu ngopi silakan ngopi. Aku udah buat teh. Kalau mau istirahat ditutup. Intinya umat Islam semakin tahu ya, yang tadinya nggak ngerti soal ajaran Kristen. Nah, dengan adanya dialog-dialog seperti ini, debat seperti ini, mereka itu semakin tahu itulah aslinya ajaran Kristen. Yang mereka pertontonkan itu aslinya. Sedangkan yang ada di mulut mereka, kosah kaseh, itu semua gabrul, nggak ada prakteknya, nggak ada. Yesus tidak pernah praktek kasih, itu nggak pernah. Yang namanya sih anarkis ya, anarkis. Nah seperti itulah yang dicontohkan seperti itu. Bahkan ketika ada orang yang ingin mengikut Yesus, pamit sama Yesus, Guru, izinkan aku untuk menguburkan ayahku. Apa kata Yesus? Barang siapa yang ingin mengikut aku, tetapi masih menoleh ke belakang, mereka tidak layak bagiku. Biarlah orang yang mati menguburkan orang yang mati. Bahkan untuk memberi penghormatan, untuk menunjukkan rasa baktinya kepada orang tua yang terakhir saja, dilarang oleh Yesus. Beda dengan Islam.
Islam mengajarkan, ya, walaupun kita berbeda agama dengan orang tua kita, kita tidak boleh berbuat durhaka kepada orang tua kita. Kita tetap harus hormat, menyayangi mereka, dan masih wajib mengikuti apa yang mereka perintahkan. Wajib yang mereka suruh kerjakan, selagi apa yang diperintahkannya itu tidak bertentangan dengan Islam. Itu wajib hukumnya. Betapa mulianya Islam ini mengajari kita umat Islam, ya, supaya tunduk, taat, patuh, ya, kepada orang tua kita walaupun beda agama. Lihat apa yang diajarkan Yesus. Bahkan untuk pamit saja dilarang. Ya. Pamit aja nggak boleh. Ada orang mau itu Yesus pamit, izinkan aku pamit sama orang tuaku, nggak boleh. Ini ajaran apa? Ajaran kasih seperti itu. Belum lagi Yesus mengatakan, jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk membawa damai. Bukan, melainkan pedang. Aku akan membawa perpecahan. Ya, istri menjadi musuh ayahnya, suaminya, anak menjadi musuh ayahnya dan sebagainya. Apakah ini ajaran kasih? Belum lagi kalau kita lihat di dalam 2 Yohanes 1:10. Apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak beragama Kristen, tidak membawa ajaran ini Kristen, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah mengucapkan salam kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan salam kepadanya, maka dia akan memperoleh upah dari perbuatan yang jahat. Coba Anda lihat, orang menerima tamu beda agama, mengucapkan salam kepada orang yang beda agama dianggap penjahat. Apa ini ajaran kasih? Bukan, bos. Itu ajaran setan. Coba bandingkan dengan Islam di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8. Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada mereka selagi mereka tidak mengusir kamu dari rumahmu, tidak memusuhi agamamu. Kita diperbolehkan untuk berbuat baik kepada mereka. Bahkan Nabi menjamin keselamatan orang-orang kafir yang tidak memusuhi Islam. Barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, maka dia menyakiti aku. Barang siapa menyakiti aku, dia menyakiti yang mengutus aku. Lihat, orang kafir yang mau hidup damai dengan Islam dijamin keselamatannya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh diganggu, baik dengan lisan ataupun dengan tanganmu. Barang siapa yang mengganggu kafir zimmi, kafir yang mau hidup damai dengan Islam, sama saja memusuhi Nabi Muhammad SAW. Ini ajaran mulia, ajaran kasih yang sesungguhnya. Bukan cuma kosah kasih, tapi prakteknya nol. Bahkan ada orang minta tolong saja disamakan dengan anjing. Ini ajaran apa kayak gini? Nah, gitu dong. Kesempatan ini saya bongkar-bongkar. Puas aku, puas. Itu ada yang berkata, jangan bohong Pak, buka aja kitabmu. Ya, di dalam 2 Yohanes 1:10, coba baca di situ. Apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu mengajak dia masuk ke dalam rumahmu. Ya, kalau ada orang Islam datang ke rumah orang Kristen, jangan diajak masuk, nggak boleh. Kamu beda agama dengan saya, nggak boleh bertamu kamu sama saya, nggak boleh. Itu ajaran Kristen. Ya, jadi Kristen itu tidak ada ajaran toleransi, nggak ada. Di mana ada ayat toleransi di dalam Kristen? Tunjuk kepada. Langsung raib ya. Saya tambahi ya, betul ajaran kasih. Ben. Nah, ajaran kasih dari Hongkong itu yang ada. Sedangkan Martin Luther sendiri ya, ini adalah pendiri Protestan. Martin Luther itu mengatakan bahwasanya Yesus itu dalam seumur hidupnya sebelum kematiannya itu sempat berzina sebanyak 2 kali atau 3 kali, saya lupa. Tapi dia juga menyerukan kepada umat Kristen, apabila mana kalian berjumpa dengan orang Yahudi ataupun agama lain, maka basmilah dia, musnahkanlah mereka, dan
bakar kitabnya, hancurkan juga tempat peribadatan mereka, khususnya umat Yahudi dan juga umat Islam. Itu Martin Luther itu pernah menyerukan hal itu. Bahkan Martin Luther juga pernah mengatakan bahwasanya Tuhan orang Yahudi itu babi. Orang-orang Yahudi menyusu kepada babi, menuhankan babi. Nah, itu ajaran Martin Luther, ya, menyerukan hal itu. Nah, terus bagaimana orang-orang Kristen pada abad pertama dahulu? Mereka membantai orang-orang Yahudi itu hampir punah. Terus mereka juga membuat pemaksaan, memerintahkan ada satu keluarga ini 7 orang. Ini diperintahkan dan dipaksa untuk memakan babi. Lalu mereka menjawab, ada seorang anak dari mereka berkata, lebih baik kami mati daripada kami harus meninggalkan hukum Tuhan. Lalu mereka dikupas kepalanya tuh, kulit kepalanya dikupas. Setelah kulit kepalanya dikupas, lidahnya dipotong. Setelah lidahnya dipotong, aduh, kucing kawin pula ini, kiamat. Jangan pula kiamat kawin-kawinan sama kucing nih. Oh tidak. Nah, usai itu diletakkanlah satu keluarga ini diletakkan di atas tombak. Didudukkan di atas tombak, lalu kakinya kiri kanan dikasih beban sehingga mereka mati berlahan, terbelah badannya. Itu ajaran kasih. Jadi secara kelam, bagaimana orang-orang Kristen itu berbuat kejahatan itu nyata dan tidak dapat dibantah oleh karena bukti-bukti itu ada, dan kisah masa kelam itu terdokumentasi dengan baik secara virtual maupun secara tertulis, begitu ya. Jadi orang-orang kafir itu memang tidak mengherankan apabila mana hari ini mereka selalu senantiasa berperilaku jahat dan pura-pura baik. Itu karena memang sudah dari sononya, ya, dari pertamanya itu memang sudah begitu. Ajaran mereka itu begitu. Oke, lanjut yang lain. Itu di ulangan ya, ulangan 14. Di ulangan 14 itu janganlah kau memakan bangkai. Janganlah kau memakan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan. Atau boleh kau jual kepada orang asing. Ini ajaran apa ini? Dia dilarang makan bangkai tapi dikasih ke orang atau dijual. Astagfirullahaladzim, ajaran apa ya? Koplak bener ajarannya. Dia dilarang makan bangkai, dikasih ke orang. Sertolol. Ajaran Itu bukan cuma dikasih kan, Uti, disuruh dijual kepada bangsa asing. Kalau kalian adalah karena janganlah kalian kamu makan, ya dilarang makan dulu, jangan kau makan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang dalam tempatmu untuk dimakan, atau boleh kau jual kepada orang asing sebab engkau umat yang kudus. Ya, itu benar. Ajarannya sangat Jadi koplak ini. makanya tidak heran. Jadi orang-orang yang memusuhi, jangankan umat muslim, mereka agama lain mereka musuhi, sesama mereka saja, ya. Ini kisah nyata saja yang baru-baru ini kita dapat nampak oleh mata kita. Pendeta Mel Atok itu kan pernah menyerukan, untung saja negeri ini itu mayoritas umat muslim sehingga kaum menyimpang ini dapat direda oleh umat Islam. Nah, terus diserang oleh Visi the King, Christian Prince, Kiamat, itu semua menyerang ke tempatnya bom-bom itu, mengatakan bahwasanya Bapak itu jangan membela umat muslim, tidak perlu memuji-muji umat muslim. Diserang habis-habisan. Karena apa? Yang menyerang ini ternyata mereka ini adalah penyuka lubang pantat. Sehingga tidak mengherankan kalau ada orang-orang yang anti lubang pantat itu mereka serang dengan frontal, dengan brutal, karena memang ternyata mereka lah pelakunya, begitu. Jadi saya mau tanya nih ya, kalau ada si Ferguson, terus Haleluya,
terus yang lain-lain, Visi the King segala macam itu, ketika mereka itu VC-VC-an sesama laki-laki pegang tongkat itu apa rasanya ya? Terus ketika kiamat itu kalian pakai, apa rasanya ya? Apakah sebenarnya umat Islam itu pengen tahu juga dari mereka ini rasanya tuh apa ya gitu. Lanjut Uti. Udah lagi kan. Oke, karena semuanya sudah menjadi mengheningkan cipta, juga tidak ada hoten, dan jam di sini sudah menuju ke 146 itu jam 2, dan di tempat Bang Juma sudah menuju jam 3 ya. Nah, sudah tidak ada hoten dan sudah tidak ada lagi yang kita Belum. bahas. Jam Maka 2.46. Belum jam 3. ya jam 3 lah 2. itu Bunda. Nah, maka kita akhiri juga live kita ini, dan jangan lupa bagi kalian yang ingin membeli skincare, hostnya tuh diklik tuh, sahabat Bang Juma tuh diklik, nanti ada nomor hostnya. Nah, kalian WA ke sana. Skincare itu dapat 4, harganya 95, ongkir ditanggung sendiri. Dan yang tadi yang mendapatkan hadiah-hadiah tadi, jangan lupa ongkir ditanggung pemenang. Dengan berakhirnya di obrolan tadi, maka berakhir juga lah live kita ini, dan semoga kalian mendapat pencerahan, mendapat ilmu ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Bang Juma, Bang Handi, Pak Desugi, si Kores tadi diam aja dia. Nah, dan Bunda Rahmah ya. Dan jangan lupa saksikan terus ya. Jangan lupa saksikan terus live-live berikutnya. Itu tunggu besok diskusi lagi dengan Bang Juma. Maka terima kasih semuanya. Yang 2.500 terima kasih atas dukungan. Minta Bun, Apa? udah ada konfirmasi Oh. dari host mau ditutup. Mau ditutup. Tidak, itu 2.500 terima kasih atas dukungan, atas support dari kalian, dan terima kasih juga, dan jangan lupa saksikan dan tunggu diskusi-diskusi lanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan host. Host.
Dalam kesunyian aku mencari jawaban di laut. Ku seret langkah menyusuri pantai. Aku merasa mendengar suara menutupi jalan. Apa Tuhannya digambarkan, makanya jadi bahan fitnah kayak begitu kan. Ada yang dibikin mainan, ada yang dibikin, aduh. Ini Robin Hood baru naik Umi. Ya, Maaf, Robin Hood dari Islam atau Kristen? Ya, saya Kristen yang masih belajar. Oh iya, Kristen silakan. yang masih Kebetulan belajar. ada Umi itu. Silakan Iya. Umi, lanjut. Saya mute. Ya, silakan Bang, apa yang mau dipelajari dari kekristenan? Emang tadinya apa Bang, Kristen kok masih belajar? Karena orang kan semuanya sebenarnya belajar sebenarnya. Menurut Enggak, saya. tapi memang sudah dari lahir jadi Kristen Bang? Atau kayak gimana? Dari lahir sih memang Kristen, tetapi pengenalan sebuah kepercayaan itu atau keyakinan itu tidak bisa disamakan. Kembali saya katakan keyakinan, ya kan? Ya mungkin kalau rekan-rekan di sini mungkin tinggal di Roma, ya saya juga nggak tahu rekan-rekan meyakini apa. Cuma saya tadi tidak ingin mencampuri atau cuma namanya orang belajar, ya kan? Sama, ke depan ketika saya mendapatkan hidayah, ya tidak ada salahnya saya mencari hidayah. Namanya semua ingin benar, ingin apa? Ingin baik, ya kan? Cuma tadi yang saya buat sedih kok, kalian itu kok sama-sama menghujat. Di situ saya Sebetulnya nggak kita bukan menghujat Bang ya. Kita juga di sini nggak mau sebetulnya kayak begitu. Tapi kalau yang sama, kita sama-sama belajar. Kita di sini tolabul ilmi, bukan kita merasa orang-orang hebat. Tapi kalau pada saat kita berniat untuk berdiskusi, ya kalau diskusi itu kan seharusnya gimana? Kita gunakan dalil. Karena kita orang-orang yang tadi kata Abang, kita punya keimanan. Ya, keimanan baik itu terhadap kitab suci atau terhadap siapa yang kita sembah. Tentunya pada saat kita berbicara keimanan itu tidak akan lepas dari apa yang menjadi dalil atau petunjuk yang ada di dalam kitab suci. Nah ini kadang-kadang pada saat kita menunjukkan kebenaran yang ada, umpamanya begini ya, saya bukan seorang ustazah lah, kalau saya seorang ustazah, saya bukan seorang ahli agama Islam, tapi saya seorang apologet. Saya muslim yang mempelajari tentang kitab sucinya umat Kristen. Karena kita diperintahkan pelajari, baca di dalam Al-Quran. Lalu kita diperintahkan untuk menyampaikan kebenarannya. Ya, bahwa kami sebagai umat Islam diperintahkan untuk membuka kitab-kitab mereka. Bukan untuk tujuan mencari kesalahan, tetapi tujuannya adalah mencari kebenaran yang tertulis di dalam kitab mereka. Karena walaupun di dalam Bible masih ada kebenarannya, ya, tidak semua salah. Tidak semua memutarbalikkan dari fakta, tetapi masih ada kebenarannya. Contohnya pengajaran-pengajaran Yesus. Ya. Seperti itu, Bang. Jadi memang kita diperintahkan untuk menyampaikan, kita diperintahkan untuk membuka kitab-kitab mereka, dan kita juga diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran itu walau hanya satu ayat saja. Ya. Kebenaran ajaran siapa, dari mulai pengajaran semua nabi-nabi sebelum nabi kami Rasulullah SAW. Baik, cuma kalau boleh saya izin untuk diskusi ya, rekan-rekan, ya kan, dari pihak apologetnya Islam, apologetnya Kristen, kok kadang-kadang arahnya semua menjurus kepada ke pertikaian gitu loh. Makanya kalau saya sih meyakini, Izin Umi. Taruh Bang. Framing ini. Enggak, bentar dulu Bang Celebes. Silakan lanjut dulu Bang Robin Hood. Izinkan saya untuk bercerita, kemudian nanti boleh disanggah, namanya kita juga belajar, ya kan? Betul, silakan. Kalau saya memahami sebuah keyakinan ini privasi, ya kan?
kemudian di Al-Quran, kemudian di Alkitab, di Injil, atau apa, semua tak lebih dari tafsir kalau menurut saya. Walaupun maksudnya tafsir pribadi menurut saya, ya kan, yang mana semua dari kitab-kitab itu memang diyakini, ya kan. Jadi kita nggak bisa menghakimi menurut saya, ya kan. Yang rekan Muslim tidak bisa menghakimi, yang rekan Kristen, yang Kristen juga tidak baik juga menghakimi. Kenapa saya bilang tidak baik menghakimi? Ya karena sama-sama ya masa lalu kita juga tidak tahu secara logikanya, mungkin hanya turun-temurun menurut saya. Mohon maaf, menurut saya. Maaf kalau saya kurang ini ya. Ya hanya kalau sudah yakin, sudah hampir semua sudah Oke, Bang Robin. Oke, saya nimbrung dulu ya. Sebentar. Kebetulan abang mau belajar. Sampai di situ dulu. Sebentar. Nanti ada waktunya. Dulu, nggak penting abang khutbah di sini. Biarin Bang Sera. Abang kan datang belajar biarkan. sini. Bukan. Enggak apa-apa Bang Sera. 20 detik lagi, Biarkan 20 detik menyampaikan dulu. 20 Biarkan detik dulu lagi. menyampaikan ininya. Silakan. 20 detik lagi. Coba. 20 detik aja. Nah, Oke. maksud saya kalau saya melihat dari sebuah pengajaran, yang terpenting adalah buahnya. Jadi kalau sudah ada buahnya itu manis, maka orang akan melihat dan mungkin akan merasa oh begini. Jadi harapan saya mungkin lebih baik kita buahnya menurut saya. Bagaimana cara kita berbuat, bagaimana cara kita berlaku, menurut saya begitu sih. Silakan. Udah ya. Oke, baik. Bagus, abang datang ke sini informasi abang belajar ya. Kalau mau belajar berarti mau mendengar. Jadi yang membawa ajaran ini kemari, abang kan tahu siapa. Yang membawa ajaran Kristen ke Indonesia siapa itu? Belanda. Belanda kapan itu? Baru kemarin sebenarnya. Baru kemarin, tapi lagaknya kalian kelihatannya melebihi. Nah, jadi perlu saya jelaskan kepada abang tujuan penjajah mengajarkan ajaran ini di daerah jajahannya untuk pembodohan dan adu domba. Supaya abang catat itu ya. Jadi di sini kita yang pembahasan pokok sebenarnya adalah yang perlu abang ketahui, di Islam itu jelas diajarkan wajib mengimani Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi dan utusan untuk Bani Israel. Nah ini ya. Jadi ada kitab suci yang Allah turunkan sebelum Al-Quran. Pertama, kitab suci Jabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, Allah turunkan lagi kitab suci Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, Allah turunkan lagi kitab suci Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, Al-Quranul Karim kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah ada saya menyebut Bibel? Bibel yang abang sekarang ini. Bentar Bang Sera. Ya. Izin ya. Jadi gini Bang, kita juga tahu semua bahwa keimanan itu adalah free will. Itu adalah kebebasan seseorang untuk mengimani apa yang kita yakini, begitu kan. Tetapi pada saat kita berbicara tentang keimanan, ya kan, kita tidak bisa menafsir tadi kata abang yang dikatakan bahwa kitab suci itu adalah menurut saya tafsiran. Ya mungkin kalau kitabnya Bible iya tafsiran, karena kitab Bible itu bisa kita lihat ya didominasi 85% oleh surat-surat Paulus. Tapi di sana masih ada kebenaran sekitar kurang lebih 12%. Itu adalah perkataan Yesus, yang dimana Yesus membawa firman Tuhan yang diperintahkan oleh Tuhan untuk menyampaikannya. Ya, Yohanes 17 ayat 4, Yesus memuliakan Tuhan dengan jalan mengerjakan segala pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa kepada Yesus. Yohanes 17 ayat ke-8-nya, Yesus juga mengatakan, mengakui bahwa segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Al-Quran Bang, Al-Quran itu isinya 100% firman Tuhan. Nah, yang menurut abang tadi tafsiran ada juga ya, karena Al-Quran ini menggunakan original text ya, menggunakan original text sehingga ada banyak
yang membacanya tidak paham dengan apa yang dimaksudkan di dalam isinya, maka di sana disertakan yang namanya tafsiran. Tapi pada saat kita menafsir, kita tidak boleh sembarangan. Karena pada saat kita menafsir Al-Quran, sedikitnya ada 16 cabang ilmu yang harus dikuasai. Jadi umat Islam tidak boleh menafsirkan sendiri. 16 cabang ilmu untuk menafsir Al-Quran. Kalau Bible tidak perlu ditafsir rasanya, karena Anwar Chen, seorang ketua daripada Lembaga Alkitab Indonesia, sudah membantu dengan terjemahan. Tapi maaf, kalau di dalam Al-Quran banyak rum-rum Kristen ya yang memelintir isi-isi ayat Al-Quran, yang mengkritik Al-Quran dengan semaunya sendiri. Kami saja umat Islam tidak sebebas itu untuk menafsir Al-Quran. Ya, ada para ulama-ulama besar yang sudah bisa menafsir, baik itu ulama dari Riyadh, ya, di Indonesia mungkin dari Kemenag. Tidak semua. Jadi untuk menafsir Al-Quran yang isinya adalah firman Allah, itu sedikitnya 16 cabang ilmu harus dikuasai. Yang kita sendiri umat Islam tidak bisa menguasai semua itu. Ada yang namanya nahwu syaraf, ada yang namanya mantik, ada yang namanya balagoh, ada yang namanya tajwid. Banyak, Bang. Ya, jadi tidak bisa Al-Quran itu diterjemahkan semau-maunya sendiri. Nah, pada saat teman-teman di Kristen yang notabene dia jangankan membaca Al-Quran, ya Al-Quran itu bukan terjemahan, dan terjemahan bukan Al-Quran. Makanya yang dikritik, yang dihujat, yang dibully, yang dipelintir-pelintir adalah terjemahan. Ya kalau buat saya silahkan, karena itu bukan Al-Quran. Logikanya begini, Bang, Al-Quran itu isinya adalah original teks bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran dengan bahasa Arab pun tidak sama semua, begitu ya. Nah, bagaimana orang-orang Kristen atau teman-teman Kristen bisa mengkritisi Al-Quran sementara dia membaca huruf per huruf yang disebut dengan huruf hijaiyah saja tidak mampu? Kalau kita orang-orang yang berpikir ini kan seperti bayi yang baru dilahirkan, sudah sok-sokan mau mengkritik sebuah tesis kedokteran, kan begitu. Lalu kenapa tadi terjadinya konflik ya? Terus abang bilang di sini nggak usah, ini roomnya bang, ini room adalah room dialog atau debat lintas agama. Jadi kalau kita mau bicara tentang apa yang menjadi pengajaran Islam, apa yang pembahasannya ke dalam Islam sendiri, nggak perlu di room-room seperti ini. Di majelis taklim itu lebih tepat, karena langsung kita berbicara, berdialog, bertanya kepada para ahlinya. Seperti itu. Begitupun Kristen, kalau mau berbicara internal kekristenan silakan. Berbicara dengan pendeta di gereja, tapi kan ini memang roomnya, ya, room debat lintas agama. Kenapa ini sampai ada di TikTok ini? Ini bukan baru setahun 2 tahun